Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di channel Bisnis Den. Sobat bisnis, pada kesempatan ini saya akan mengemukakan 3 hal menghadapi suami atau istri yang boros dalam sebuah keluarga. Jadi yang boros dalam keluarga bisa jadi suami. Contoh, sang suami asal ada uang di kantong, keluar cari angin, main ke tempat teman katanya, pergi jalan-jalan, kadang yang mencemaskan sekali pergi minum-minum. Tapi kita bicara sekarang bukan pengeluaran yang seperti itu, tapi cukup hanya kita bicara tentang menghadapi istri atau suami yang boros dalam sebuah keluarga. Jadi ini contoh untuk sang suami laki-laki. Dan untuk yang perempuan atau yang istri bisa jadi borosnya suka berlagak hidup hedon, sepatu harus baru, yang branded, tas harus baru, yang branded, asal ada model-model baju yang baru langsung dibeli tanpa mengukur dengan kemampuan pendapatan keluarga. Jadi untuk mengatasi hal ini saya akan sampaikan 3 hal atau 3 poin. Dan saya harapkan Anda saksikan konten ini sampai habis. Karena pada poin terakhir nanti saya akan kemukakan yang merupakan kunci dari ketiga poin ini. Yang pertama, kita baik suami atau istri, jika salah satunya yang boros, kalau seandainya istri yang boros, suami bisa menyampaikan kepada istri dengan cara tanpa menyalahkan, tetapi dengan cara merasa ingin tahu. Saya ingin tahu pengeluaran kita bulan ini berapa. Saya cemas kalau pengeluaran kita tidak terkontrol, nanti kita susah biaya bulan ke bulan kalau melampaui target kemampuan kita. Kalau suami yang boros, juga demikian. Istri bisa mengatakan kekhawatirannya kalau pengeluaran uang melebihi batas kemampuan keuangan keluarga. Jadi bukan dengan cara, kamu kok banyak sekali uang keluarnya dari kamu, boros kamu, kata yang laki-laki. Kata yang perempuan, kamu juga uangnya banyak keluar. Jadi bertengkar jadinya. Tetapi kalau hanya karena merasa ingin tahu, mudah-mudahan tidak akan terjadi pertengkaran gara-gara menyampaikan hal ini kepada istri yang boros oleh suami atau kepada suami yang boros oleh istri. Yang kedua, jika terjadi salah satu di antara dua suami istri yang boros, suami kah, istri kah yang boros, keduanya sebaiknya membuat kesepakatan. Kalau si suami yang boros, ide membuat kesepakatan tentu dari si istri. Kita buat kesepakatan, kita batasi pengeluaran kita. Cara membatasinya, belanja kita yang Rp50.000 ke atas, kita sepakati untuk apa itu dibeli. Setelah kita sepakat berdua, kita beli. Tetapi kalau salah satu di antara kita tidak sepakat, batal kita membelinya. Itu kalau suami yang boros, istri menyampaikan itu kepada suami. Tetapi kalau istri yang boros, suami yang menyampaikan hal ini kepada si istri. Kita sepakati. Misalnya kamu mau beli baju yang harganya 500.000. Kita sepakati dulu. Kita lihat nanti keuangan kita, kemampuannya bagaimana. Kita lihat kebutuhan kita yang lain. Mungkin uang sekolah anak, atau uang kuliah anak, dan lain sebagainya. Jadi buat kesepakatan,
Siapa yang boros, yang tidak boros, tentunya yang mengingatkan untuk membuat kesepakatan. Sehingga di antara keduanya tidak ada yang merasa dipermalukan, tidak ada yang merasa dipojokkan, tidak ada yang merasa disalahkan. Karena kita hanya ingin membuat kesepakatan. Saya yang membeli sepatu yang harganya 150.000 atau 250.000 atau 500.000 ke atas, kita sepakati berdua. Kamu yang membeli sepatu yang harganya 150, 250 atau 500.000 ke atas, kita sepakati berdua. Jadi atas kesepakatan berdua, kalau melampaui plafon belanja, ini strategi yang harus dilakukan untuk menghadapi suami yang boros bagi istri dan untuk menghadapi istri yang boros bagi suami. Yang ketiga, ini yang merupakan kunci di antara ketiga poin ini. Namun sebelum saya sampaikan poin ketiga ini, saya ingin mengemukakan kepada Anda, terutama tentu Anda yang baru berumah tangga, yang belum banyak pengalaman dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Di dalam menyampaikan poin 1 dan poin 2 tadi, satu hal yang dipegang teguh adalah upaya untuk menahan diri agar jangan sampai emosi. Andaikan si istri yang menyampaikan hal demikian kepada suami, kalau suami salah di dalam menerima, kamu kok khawatir uang saya habiskan? Andai kata begitu, si istri harus mampu menahan diri, jangan langsung menjawab dengan emosi pula. Saya bukan begitu, saya hanya bertanya. Andai kata kelihatannya si suami tetap ngotot bahwa dia tidak mau disalahkan dan dia menganggap disalahkan, mungkin urung dulu untuk menyampaikan hal ini, cari waktu yang lebih tepat lagi. Demikian juga kalau si istri yang boros, si suami harus mampu menahan diri. Kalau si istri langsung emosi ketika suami mengatakan khawatir dengan keuangan keluarga, jika kelihatan emosi si istri tetap meledak, urungkan dulu. Cari waktu yang tepat nanti untuk mengungkapkan hal ini. Jadi tidak bisa serta-merta langsung keinginan kita untuk menyampaikannya kepada istri yang boros atau keinginan kita untuk menyampaikan kepada istri yang boros. Jangan dipaksakan. Tapi kita harus punya usaha untuk mencari jalan, mencari waktu yang tepat menyampaikannya. Karena kalau dibiarkan boros ini, baik bagi istri maupun bagi suami, akan sangat membahayakan kepada ekonomi keluarga. Dan nanti ketika ekonomi sudah benar-benar hancur, di sanalah munculnya perceraian. Sebelum itu terjadi, tentu perlu strategi ini dijalankan lebih dulu. Kita masuk sekarang pada poin ketiga. Di poin ketiga ini, jika suami yang boros, istri menyampaikan kepada suami. Jika istri yang boros, suami menyampaikan kepada istri. Yang disampaikan itu begini. Sekarang saya misalkan istri yang boros. Kita suami mengatakan kepada istri, kita di dalam menjalani hidup ini tentu ekonomi kita ingin lebih baik terus. Karena itu tentu kita perlu mengkalkulasikan pemasukan dan pengeluaran keuangan kita. Kalau besar pengeluaran daripada pemasukan, tentu kita susah. Karena itu kita harus menciptakan lebih kecil pengeluaran dibanding pemasukan. Terutama yang bisa kita lakukan, kita upayakan
hidup hemat. Yang kedua, kita upayakan mencari sumber-sumber pemasukan keuangan sekuat tenaga dan pikiran kita. Kenapa kita harus begini? Karena kita tentu ingin beli motor. Karena sekarang kita belum punya motor. Kalau memang belum punya motor, kita ingin beli mobil. Karena sekarang kita belum punya mobil. Karena memang kita belum punya mobil. Kalau memang belum punya mobil, kita tentu tidak bisa mengontrak terus rumah. Kita tentu harus berupaya, walaupun dengan cara berlambat-lambat, kita berupaya untuk bisa nanti membeli rumah. Alangkah senangnya tinggal kita di rumah kita sendiri dibandingkan di rumah kontrak. Maka dari itu, kita tentu punya strategi untuk bisa membeli rumah. Untuk bisa kita membeli rumah, tentu kita coba kembali menata keuangan kita. Kita kalkulasikan antara pemasukan keuangan kita dengan pengeluaran keuangan kita. Ini kalau memang belum punya rumah. Bagaimana kalau rumah sudah ada, motor sudah ada, mobil sudah ada? Kita katakan yang di atas itu. Misalnya, rumah sekarang baru lantai 1. Kita katakan kita ingin bikin rumah kita lantai 2. Kalau mobil baru 1 yang harganya 200 juta, kita tentu ingin mengganti mobil kita dengan mobil yang lebih bagus dari ini. Demikian selanjutnya. Di sana nanti akan muncul diskusi yang baik. Sekali lagi saya ingatkan, kalau di dalam diskusi ini, istri yang kita anggap dia boros, kita laki-laki yang menyampaikan atau suami menyampaikan kepada istri, si suami harus siap untuk sabar, untuk tidak emosi. Andaikan si istri dia emosi, bisa jadi dia menganggap karena memang dia selama ini yang banyak pengeluaran dibandingkan kita suami, mungkin saja dia merasa tersinggung. Makanya si suami perlu menahan emosi. Kalau nanti kelihatannya emosi istri memuncak, mundur. Tutup sampai di sana pembicaraan tentang hal itu, cari pembicaraan lain. Demikian juga sebaliknya, kalau si suami yang boros, istri pun begitu. Sebab ego si laki-laki ini biasanya lebih besar daripada perempuan. Dia berpantang kalau merasa tersindir. Padahal memang dia salah. Pengeluaran keuangan dia yang lebih banyak. Beli rokok, minum kopi di kedai, begadang malam main domino, dan lain sebagainya. Jadi, si istri harus melihat situasi. Kalau kelihatannya suami sudah agak memuncak emosinya, mundur. Alihkan pembicaraan pada yang lain. Tetapi bukan untuk berhenti membicarakan ini. Cari timing. Pada suatu waktu yang kelihatannya agak baik, sampaikan lagi. Sebab sekali lagi saya sampaikan, kalau suami atau istri yang boros dalam sebuah rumah tangga tidak bisa terkontrol keuangan keluarga gara-gara si suami yang boros atau si istri yang boros, maka akan berbahaya perjalanan bahtera keluarga nanti ke depan. Dan akhirnya nanti perceraian yang bisa terjadi. Lihatlah betapa banyak kita melihat data-data di pengadilan agama, perceraian dua suami istri disebabkan oleh persoalan ekonomi. Coba lihat, banyak dan mungkin itulah yang terbanyak di rata-rata pengadilan agama penyebab perceraian antara suami istri. Bagaimana kalau dua-duanya yang boros? Wah, kalau dua-duanya yang boros, ya
saya belum bisa menyampaikan obatnya, apa strategi yang dilakukan oleh keduanya untuk tidak boros. Sampai saat ini saya belum bisa mengungkapkannya. Saya cari dulu bahan, saya cari dulu ilmu tentang itu. Dan kalau Anda mendapatkan ide tentang itu, tuliskan di kolom komentar. Demikian, salam dari saya Busta Minarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.